Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Hairunisa dengan NPM 2413024002. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang blog WordPress. Yang di sini saya akan menjelaskan cara membuat materi di blog WordPress. Nah, yang pertama kalian pastikan dulu laptopnya dalam keadaan optimal dan koneksinya lancar. Nah, yang kedua kita buka Google Chrome. Setelah itu klik di pencarian WordPress. Nah, setelah itu klik yang ini. Nah, karena ini udah pernah daftar, udah pernah buat juga, jadi tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian klik yang ada nama ini, Syifa Hairunisa. Setelah itu kalian klik sesuaikan. Setelah itu klik menu 2. Setelah itu kalian klik yang ini, tambahkan item. Nah, di sini kalian buat kalian mau nambahin judulnya apa? Aku ya virus. Tambah. Nah, kalau kayak gini, tuh dia jadinya itu seperti bab baru ya. Nih bisa dilihat nih. Tapi ini mau kita masukin ke dalam subbab. Cara masukinnya itu klik 2 kali, geser, taruh dulu di sini, terus geser sampai atas. Nih, yang di sini kan kita memasukin ke materi ya, berarti di bawahnya peranan virus dalam kehidupan. Nah, ini klik 2 kali, kayak tadi, geser aja. Nah, disamain, disejajarin sama peranan virus dalam kehidupan. Nah, jadi dia tergolong sub item. Nah, habis itu klik yang simpan perubahan. Sebentar, loading. Nah, klik yang ini, checklist. Nah, ini udah masuk ya judulnya. Nah, klik yang ini. Nah, setelah itu kalian klik edit. Nah, setelah itu kayak aku mau kasih tahu sebelum kalian masukin materinya ke lamannya, kalian tuh udah harus siapin dulu materinya. Bisa kalian simpan di Word atau kalian download buku online. Nah, kalau aku tuh kebetulan udah aku siapin di Word materinya itu. Nih, materi virus. Caranya tuh mudah kok. Ini disalin sampai sini. Sampai sini. Disalin, setelah itu buka lagi WordPress yang halaman tadi. Tinggal ditempel. Nah, ini gini cara masukin materinya. Nah, kalau mau biar kanan kirinya rata ya, tuh bisa di ini, klik yang ini, klik rata kanan kiri. Terus habis itu, nah kan beda ya, nih bedaan, ini rata, ini enggak. Nah, ini juga. Nah, setelah dimasukin materinya itu, klik yang ini, simpan. Tapi di sini aku mau jelasin di sini waktu kita masukin materinya itu bisa diubah, misalnya yang di bagian ini. Misalnya teksnya mau warnanya bisa ganti-ganti warna. Misalnya mau warna pink. Nih, tuh dia warna pink nanti ya. Jadi bisa. Nah, itu ya. Ini latar belakangnya. Karena latar belakangnya mau hitam. Nah, tuh bisa gini ya. Terus kalian klik simpan. Oh ya, ini sekalian aja kita masukin ke post ya.
Nah, ini CTRLA. Ini CTRLA, klik CTRL-C, terus habis itu biarin, tadi kan ini posisinya udah kesimpan ya, jadi biar bisa diklik lagi aja. Nah, klik simpan. Setelah itu kalian pencet yang ini, terus kalian klik yang pause, klik semua pause tadi udah, terus klik yang ini, tambahkan pause biar diterbitin, jadi biar nongol di depan. Loading. Nah, judulnya misalnya virus. Nah, terus klik yang ini, CTRL-V. Ini kan udah otomatis ya. Nah, yang klik di sini, ini tuh untuk klik yang pause. Nah, di sini tuh biar nanti tuh ada kayak gambar gerak-geraknya di depan. Jadi, klik yang ini, tetapkan gambar unggulan, klik pustaka media. Nah, misalnya kita pakai yang, yang ini deh, kita pakai yang ini. Nah, klik yang di bawah ini. Ntar kita ganti kamera dulu. Nah, setelah itu, kan tadi udah dipilih ya yang ini. Klik yang ini, tetapkan gambar unggulan, baru bisa diklik ini. Nah, gini. Terbitkan, terus klik juga terbitkan lagi, nanti dia bakal nongol di beranda. Ini udah. Tampilkan pause. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini ya, tuh yang tadi udah dimasukin tadinya. Terus kita klik, lihat ke beranda yang gambar gerak-gerak tadi, atau GIF. Ini loading. Nah, ini dia tadi. Nah, kalau di ntar beranda, nah kalau diklik ini, diklik, nah nanti dia masuk ke materi yang udah kita buat. Nah, gitu. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan suatu materi. Nah, materi apa? Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat suatu gambar. Kira-kira gambar apa ya? Oh iya, benar. Ini adalah gambar virus. Nah, virus itu apa sih? Kan yang biasa kita dengar tuh kayak virus corona, atau virus yang flu burung, atau virus-virus yang kayak pada batuk, pilek. Nah, kalau secara biologis, virus merupakan benda hidup yang sangat unik dan berbeda dari makhluk hidup lainnya. Nah, virus tidak memiliki struktur sel seperti tumbuhan, hewan, dan bakteri. Tubuh virus itu sangat sederhana, yang terdiri atas dua bagian, yaitu ada asam nukleat dan selubung protein. Nah, asam nukleat adalah materi genetik yang bisa berupa DNA atau deoksiribonukleik acid atau RNA ribonukleik acid, tergantung jenis virusnya. Nah, materi genetik ini berfungsi menyimpan informasi yang dibutuhkan virus untuk menggandakan dirinya ketika berada di dalam sel inang. Nah, asam nukleat yang dibungkus oleh lapisan pelindung itu biasa disebut dengan kapsid. Nah, beberapa virus bahkan memiliki lapisan tambahan di luar kapsid yang disebut selubung virus atau envelope. Nah, karena virus tidak memiliki organel-organel sel seperti inti sel, ribosom, atau mitokondria, virus tidak dapat melakukan proses kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, atau reproduksi sendiri. Oleh karena itu, virus disebut sebagai parasit intraseluler obligate, yang artinya hanya bisa hidup dan berkembang biak jika berada di dalam sel makhluk hidup lain. Kalau di luar sel inang, virus itu bersifat tidak aktif seperti benda mati. Jadi, virus itu tuh nggak bisa sepenuhnya disebut sebagai makhluk hidup, karena hidupnya itu menumpang pada tumbuhan lain. Nah, virus itu ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri, bahkan ribuan lebih kecil dari sel manusia. Nah, di sini ada penemuan virus atau sejarah penemuan virus. Nah, virus itu berasal dari bahasa Latin, yaitu virion yang artinya racun. Nah, sejarah penemuan virus itu dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau atau tumbuhan tembakau. Nah, penyakit itu dikenal dengan istilah penyakit mosaik
tembakau. Nah, dalam sejarah penemuan virus ini tuh ada beberapa ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virusnya. Ada 4 ilmuwan. Yang pertama ada ilmuwan Adolf Meyer, yang kedua ada Dimitri Ivanovsky, dan yang ketiga ada Martinus Beijering, dan yang terakhir ada Wendell Stanley. Jadi masing-masing ilmuwan ini tuh punya pendapatnya masing-masing dan mereka melakukan percobaannya masing-masing. Nah, kalau menurut Adolf Meyer itu tuh penyakit pada tembakau itu disebabkan oleh bakteri. Sedangkan menurut Dmitry Ivanovsky, penyebab penyakit pada tembakau adalah bakteri juga. Terus kalau Martinus Beijering itu, menurut dia, penyebab penyakit tembakau ini mampu bereplikasi pada sel yang diinfeksinya. Jadi ukurannya itu sangat kecil dan strukturnya itu sangat simpel dibandingkan bakteri. Sedangkan menurut Wendell Stanley, dia itu berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau yang sekarang dikenal dengan TMV. Nah, ini ada penjelasan singkatnya, kayak kalau Adolme pada tahun 1883, dia itu ilmuwan Jerman yang mengamati penyakit. Dia mengamati penyakit yang menyebabkan eh, adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Nah, dia melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat. Nah, ternyata tanaman tembakaunya menjadi sakit. Nah, Meyer itu tuh mencoba mengamatinya dengan menggunakan mikroskop biasa. Tapi tuh dia tidak bisa menemukan bakteri yang menjadi penyebab penyakit itu. Nah, Meyer itu menyimpulkan bahwa bakteri itu penyebab penyakit pada tanaman tembakau karena ukurannya itu lebih kecil dari bakteri pada umumnya. Nah, kalau menurut Dmitry Ivanovsky, pada tahun 1892, ilmuwan dari Rusia juga melakukan percobaan, tapi dia itu dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Nah, selanjutnya tuh hasil saringannya itu ditularkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata, tanaman tembakau yang sehat itu menjadi sakit. Nah, Ivanovsky itu menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil dan atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Yang ketiga ada Martinus Beijering pada tahun 1897. Nah, dia ini ilmuwan Belanda juga melakukan percobaan juga sama seperti ilmuwan sebelum-sebelumnya. Nah, dia membuktikan tuh bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak agen jadi penyebabnya itu. Nah, dia itu melakukan percobaan dengan cara menyemprotkan si getah tanaman yang udah disaring ke tanaman yang sehat. Mirip-mirip sama Adolf Meyer. Bedanya, eh dia ini melakukannya itu, getah tanamannya itu digunain untuk menginfeksi tanaman berikutnya itu, dan digunain itu beberapa kali pemindahan. Beda sama Adolf Meyer tadi. Nah, setelah melalui beberapa kali pemindahan, patogennya itu tidak berkurang sifatnya. Nah, agen tersebut itu berbeda dengan bakteri karena tidak dapat dikembangbiakan di dalam cawan Petri yang berisi nutrisi. Nah, selain itu, juga tidak dapat dinonaktifkan menggunakan alkohol. Nah, Beijering ini menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Nah, Beijering itu menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filtrable virus. Yang terakhir ada Wendell Meredith Stanley. Nah, kalau ilmuwan yang ini tuh berasal dari Amerika pada tahun 1935, dia berhasil mengkristalkan sebuah partikel penyebab penyakit pada tumbuhan tembakau. Nah, penyakit ini tuh yang sekarang dikenal dengan nama tobacco mosaic virus atau TM5. Nah, penemuan ini bermula dari rasa penasaran ilmuwannya, si Stanley ini, kepada penyakit tanaman tembakau yang dapat merusak daun dan membuat pola belang seperti mozaik. Nah, tanaman ini tampak sakit, tapi para ilmuwan itu waktu itu belum pada tahu loh itu apa penyebabnya. Nah, ilmuwan dari Rusia ini, Dmitry Ivanovsky, tahun 1892, dia mencoba menyaring getah dari daun tembakau yang sakit menggunakan saringan halus yang biasanya menahan bakteri. Nah, dia itu berpikir jika penyebab penyakitnya adalah bakteri. Nah, maka getah hasil saringannya seharusnya tidak bisa menularkan penyakit lagi. Namun, ternyata getah hasil saringan tetap bisa membuat tanaman lain menjadi sakit. Artinya, penyebab penyakit itu tuh eh
virus itu yang kita kenal dengan virus sekarang itu berarti lebih kecil dari bakteri sesuai dengan kenyataannya. Nah, setelah dia melakukan percobaan-percobaan, beberapa tahun kemudian ilmuwan ini melanjutkan penelitian dan menyimpulkan bahwa penyebab penyakit tersebut adalah agen yang sangat kecil yang bisa berkembang biak hanya di dalam sel makhluk hidup. Nah, dia itu menyebutnya sebagai virus, yang artinya racun dalam bahasa Latin. Nah, penemuan ini tuh menjadi langkah awal dalam dunia virologi, yaitu ilmu yang mempelajari virus. Melalui penelitian ilmiah yang diteliti, para ilmuwan akhirnya menyadari bahwa virus itu bukan bakteri, melainkan partikel yang sangat kecil dan hanya bisa hidup jika berada di dalam sel inang. Jadi virus itu tuh yang nggak bisa disebut sebagai makhluk hidup seutuhnya, karena dia itu hidupnya butuh menumpang pada tumbuhan atau makhluk hidup lainnya. Nah, berikut ada ciri-ciri virus. Jadi virus itu sama aja kayak makhluk hidup, ada ciri-cirinya. Yang pertama, dia tuh hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Nah, asam nukleatnya itu yaitu yang tadi DNA dan RNA. Nah, ukurannya itu sangat kecil antara 25 sampai 300 μm. Nah, untuk 1 μm sama dengan 10 sampai 9 meter. Nah, tubuh virus itu tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Nah, virus itu merupakan suatu makhluk organisme, yaitu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Nah, memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuh virus itu yaitu bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Nah, bisa dilihat di sini untuk gambar struktur virus. Jadi dia ada di bagian kepala, dia terdapat kapsid, asam nukleat atau DNA, dan ada lehernya. Di sini juga dia terdapat di bagian ekor, ada serabut ekor yang seperti kaki ini, seperti kaki. Dia ini kayak gini. Terus ada lempeng dasar, dia yang di tengah bagian bawah ini. Terus ada jarum penusuknya. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk virus. Bentuk-bentuk virus itu ada yang berbentuk batang, bulat, oval atau peluru, filamen atau yang biasa disebut dengan benang, polihedral, dan seperti bentuk T. Seperti huruf T, sorry. Nah, kalau untuk bentuk batang, contoh virusnya itu bisa kita lihat pada virus Tobacco mosaic virus atau TM5. Nah, kalau untuk bentuk batang dengan ujung oval pada virus ini contohnya itu virus Rhabdovirus. Nah, kalau bentuk bulat biasanya kita jumpai di ini tuh virus yang umumnya dikenal sama banyak orang. Contoh virusnya itu Human Immunodeficiency Virus atau HIV dan Orthomisovirus. Kalau bentuk benang itu contohnya tuh ukurannya tuh lebih cukup tipis dan contohnya itu virus Ebola. Kalau bentuk polihedral itu contoh virusnya itu adenovirus. Kalau bentuknya seperti huruf T itu tuh biasanya virus yang mengganggu kesehatan bakteri seperti Escherichia coli atau yang dikenal dengan bakteriofag. Berikut bentuk gambar bentuk-bentuk virusnya. Nih, yang tadi yang HIV, ini yang bakteriofag, ini influenza virus, adenovirus, tobacovirus yang berbentuk batang nih. Bentuknya kan seperti batang kan. Nah, Ebola ini yang tadi yang berbentuk filamen, yang kayak benang nih kan dia. Nah, selanjutnya ada klasifikasi virus. Jadi virus itu tuh sangat berbeda dari makhluk hidup lainnya. Jadi virus nggak punya sel, tapi dia bisa berkembang biak kalau masuk ke dalam sel makhluk hidup. Karena itu para ilmuwan membuat cara khusus untuk mengelompokkan virus. Jadi ada beberapa klasifikasi virus. Yang pertama, klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inang, yaitu di jenis sel inang ini ada virus penyerang manusia, virus penyerang hewan, virus penyerang bakteri, terus ada virus penyerang tanaman. Dan yang kedua ada klasifikasi virus berdasarkan ada atau tidak selubung di nukleokapsid.
Yang pertama ada virus berselubung, dan yang kedua ada virus telanjang. Adapun klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleat, yang pertama ada virus DNA, dan yang kedua ada virus RNA. Selanjutnya ada klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasar. Yang pertama ada virus helikal, yang kedua ada virus kompleks, dan yang terakhir ada virus dengan bentuk ikohedrak. Nah, ikohedrak itu maksudnya jumlah sumbu pada virus ini tuh ada 2 rotasi ganda, serta tata ruangnya hanya dibatasi dengan 20 segitiga sama sisi. Misalnya virus polio. Selanjutnya ada klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan replikasinya. Contohnya yang pertama ada virus tipe 1, virus tipe 2, yang ada virus tipe 3, dan yang terakhir ada virus tipe 4, ada virus tipe 5, ada virus tipe 6, dan ada virus tipe 7. Selanjutnya ada klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomer. Yang pertama ada virus yang kapsomernya berjumlah 32, ada virus yang kapsomernya berjumlah 60, adapun virus yang kapsomernya berjumlah 72, berjumlah 162, dan berjumlah 252. Adapun jenis-jenis virus, yang pertama ada virus DNA, yang kedua ada virus RNA. Dah. Oh, ternyata cuma 2. Jadi jenis-jenis virus itu ada 2, virus DNA dan virus RNA. Nah, kalau virus DNA itu adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin. Nah, kalau virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Nah, mungkin cukup untuk sekian penjelasan virus dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat bagi kalian. Jika ingin materi yang selengkapnya atau yang kalian ingin baca-baca lebih jelas lagi, kalian bisa buka WordPress saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.